Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Dingdung Kitchen. Kali ini temenin saya untuk bikin cemilan yang garing, renyah, manis, dan gurih. Kalau saya menyebutnya kue kecipir. Kalau di tempat kalian ini namanya apa? Bagi teman-teman yang belum bergabung di channel YouTube Dingdung Kitchen, mohon dukungannya untuk subscribe terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ada 300 gram tepung ketan, 60 gram tepung tapioka, 4 sendok gula pasir yang sudah dicopper atau teman-teman bisa menggunakan gula halus, 100 ml santan kental. Ini saya gunakan satu bungkus santan kara yang kemasan 65 gram, kemudian ditambahkan air hingga mencapai 100 ml. Kemudian ada 2 butir telur, 130 gram margarin, ada juga satu bungkus vanila bubuk dan 1 sendok teh garam. Langkah pertama, ini saya mau chopper gulanya dulu. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan gula halus juga boleh. 4 sendok makan gula ini setara dengan 60 gram ya teman-teman, karena 1 sendok gula pasir itu beratnya 15 gram. Ini dichopper bertujuan nanti agar kalau sudah diaduk dengan telur, gulanya cepat larut. Kalau sudah dichopper, ini dituang ke wadah yang lebih besar. Kemudian masukkan telur. Vanili bubuk atau teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair sesuai selera aja. Garam. Kemudian ini diaduk hingga rata atau sampai dengan gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, ini saya masukkan margarinnya. Kemudian diaduk kembali hingga margarinnya tercampur dengan adonan telur. Sampai seperti ini aja saya kira udah cukup teman-teman. Setelah ini kita masukkan pertepungannya. Ini kita masukkan tepung ketan, kemudian tepung tapioka, dan ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, yang terakhir kita masukkan santan kentalnya. Ini kita masukkan secara bertahap aja, jangan langsung semuanya. Karena kalau kita masukkan semuanya, takutnya nanti adonannya keenceran. Jadi kita masukkan secara bertahap aja, sesuai dengan kebutuhan adonan ya. Karena kan setiap tepung kelembapannya berbeda-beda. Setiap telur beratnya juga beda-beda, ada yang besar ada yang kecil, jadi kita sesuaikan aja. Ini dimasukkan bertahap, kemudian kita uleni hingga adonannya kalis, tidak lengket dan mudah dibentuk. Kurang lebih seperti ini. Ini adonan udah kalis, udah gak lengket tapi mudah dibentuk. Nah seperti ini. Ini saya mau cetak menggunakan cetakan kue semprit. Kalau teman-teman tidak punya cetakan seperti ini, bisa menggunakan botol air mineral, kemudian tutup botolnya dibuat seperti bunga, itu bisa. Jadi nanti persis seperti akar kelapa gitu bentuknya. Sudah saya panaskan minyak,
Kemudian ini saya masukkan satu persatu adonannya ke dalam minyak. Jangan lupa ya teman-teman, ini apinya kecil aja, kecil banget, jangan sedang, jangan besar, karena ini cepat gosong adonannya. Dan kalau menggunakan api besar itu nanti garingnya nggak sampai ke dalam. Jadi ini benar-benar menggunakan api yang kecil, tapi minyaknya harus panas. Karena ini saya cetaknya menggunakan cetakan kue semprit, jadi ini bentuknya lumayan tebal sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai garing ke dalam, teman-teman. Pengaturan api juga sangat penting, harus menggunakan api kecil karena kalau saya gunakan api besar ini pasti cepat gosong dan dalamnya masih lembek. Kalau adonan udah kokoh boleh diaduk-aduk biar matangnya merata. Digoreng hingga warnanya kecoklatan dan dirasa ini sudah kering. Kalau sudah kering biasanya kuenya ini kalau diaduk lebih ringan ya. Nah, ini udah matang teman-teman, ini udah garing, warnanya udah kecoklatan juga. Ini mau saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian lanjut goreng hingga adonan habis. Jangan lupa ya teman-teman, gunakan api kecil aja, paling kecil, tapi minyaknya harus panas. Karena kalau minyaknya nggak panas, itu nanti menyerap minyak. Tapi apinya harus kecil, jangan gunakan api sedang atau besar. Itu pasti nanti cepat gosong dan dalamnya masih lembek. Oke, ini mau saya lanjutkan untuk menggorengnya hingga adonannya habis dan selesai. Dan alhamdulillah ini sudah selesai ya teman-teman. Lucu banget bentuknya, kayak kue churros tapi pendek-pendek. Ini teksturnya renyah, garing. Rasanya pas antara manis dan gurihnya, nggak terlalu manis. Ada gurih jadi enak banget, gurih dari santan dan garam. Nah, ini mau saya cobain. Enak banget, nagih banget. Silahkan dicoba ya teman-teman, karena ini bahannya juga mudah didapatkan. Terima kasih udah menonton hingga selesai. Jangan lupa nonton video Dindung Kitchen yang lainnya juga. Sampai jumpa di video Dindung Kitchen selanjutnya. Bye.